Halo teman-temanku, para pecinta animasi, para calon animator Indonesia, selamat datang di Gromor Studio. Oke, kita lanjutin ke part yang kedua di tutorial motion tracking. Kali ini kita akan menambahkan objek 3D di dalam motion tracking yang sudah kita buat sebelumnya kemarin. Buat yang teman-teman yang belum lihat, bisa cek di deskripsi atau klik di atas ini, oke? Di part yang kedua ini kita akan nambahin karakter 3D yaitu Krillin atau Dragon Ball yang ada di tutorial sebelumnya ke dalam motion tracking ini. Untuk animasinya itu tidak animasi karakter tapi animasi simulasi benda jatuh dari atas ke bawah atau biasa dinamakan rigid body ya di Blender. Akan ada juga beberapa penambahan sound effect dan juga compositing. Motion tracking yang ada di Blender ini dia itu menggunakan render engine cycles. Jadi mungkin akan sedikit berat daripada menggunakan Eevee. Bukan berarti kita tidak bisa mengeksplor lebih tentang motion tracking, tapi mungkin kita akan mengecilkan resolusinya biar rendernya tidak terlalu lama. Yang penting kalian tetap belajar, tetap manfaatin semua link yang ada. Dan kalau memang hardware masih cupu atau masih kurang, itu bisa kita akali dengan mengecilkan resolusi. Kita bisa melihat hasil akhirnya. Ya walaupun ada konsekuensi agak ngeblur sedikit, tapi itu gak masalah. Yang penting kalian bisa belajar tentang motion tracking. Oke? Langsung saja ya kita ke aplikasi Blender. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke animation. Kita lanjutin lagi ya. Di kubus ini kita sebenarnya tinggal tekan render, kemudian render image. Kita oke, tidak ada gambar. Ini karena tadi di video editing ini ada file video. Jadi biasanya seperti ini. Teman-teman tuh jangan sampai bingung kalau misalkan kalian render tuh gambarnya hanya transparan kayak gini. Itu biasanya di bagian video editing kalian itu ada file yang dimana di Blender itu dia akan membaca video editingnya, bukan 3D-nya. Di bagian post processing ini kalian klik. Nah di sini ada dua pilihan, yaitu compositing dan sequencer. Ini sequencernya kita matikan seperti ini, dan kita coba render lagi, render image. Nah seperti ini, kita tunggu. Dan hasilnya seperti ini, tidak menyatu dengan video kita. Nah ini ada apa? Di bagian render ini kita masuk ke film dan bagian transparannya tidak kita centang. Jadi gambarnya bukan gambar PNG. Ini kita centang dulu, kita render lagi, render dan render image. Kita tunggu lagi. Jadi kalau kalian menggunakan cycles memang agak lama kalau memang speknya kurang tinggi. Seperti punya saya ini memang speknya juga kurang tinggi. Ini dia sudah masuk untuk objek kubusnya, cuman di sini ada kesalahan ya, lampunya ini harusnya bayangannya ada di sebelah sini. Bisa kalian lihat ya, untuk Wacom tablet saya itu ada bayangan di sini. Jadi bayangannya itu harusnya sebelah kiri, tapi di sini yang kanan. Jadi kita tweak ini dulu. Kita masuk ke animation. Oke, kita klik escape. Kita coba cek ini. Lampu ini harusnya dia kan di sebelah sini ya. Tekan 1. Tekan 3. Bentar. 3, 1. Oke, 1. Kita geser ke sini. Tekan 7 mungkin sekitar sini. Oke, tekan 0. Kita coba tes lagi. F12 ya untuk shortcutnya. Oke, nah kurang lebih sama ya untuk sudutnya. Dan ketebalannya juga sepertinya juga sudah sama. Cuman mungkin untuk terangnya dari sebuah gimana ya, pokoknya powernya dari lampu itu kayaknya terlalu ini, dia terlalu terang. Kita coba tweak lagi untuk lampunya, mungkin kita turunin. Jadi power ini ya kita geser ke sini. Ini kan 900 watt tadi, mungkin 500. Tes lagi dan kita render. Untuk lighting ini sebenarnya tricky ya, tergantung kalian itu video shootingnya ini lightingnya seperti apa. Jadi tinggal kalian aplikasikan saja. Misalkan kalian mengambil gambarnya di sebuah studio dengan setting lampu yang sudah disusun, itu tentu akan lebih mudah. Jadi kalian tahu, oh ini arahnya dari sini, ada key light, ada fill light. Kalau saya ini hanya menggunakan satu lampu yang ada di atas meja ini ya. Seperti ini, sudutnya agak ke sini. Memang mudah untuk men-settingnya, tidak terlalu banyak lampu. Sekarang kita coba bikin kreasi. Jadi jangan hanya kubus saja. Yang akan saya masukkan itu adalah karakter Krillin. Nah, karakter Krillin ini kalian tentu kalau sudah mengikuti video-video Gromor pasti sudah menemukan tutorialnya, bisa kalian praktekkan juga.
Dan sebenarnya juga nggak hanya karakter Krillin sih, bisa kalian aplikasikan apapun, mulai dari ya pokoknya sepunya kalian bisa kalian masukin juga di situ. Jadi di sini saya buka dua file ya, ini yang motion trackingnya dan ini yang Krillinnya. Nah untuk yang ini saya masuk ke mode loop dev seperti ini, dia sudah ada teksturnya. Kemarin dia agak mengkilap-mengkilap gitu ya. Kita tinggal Ctrl C saja dan kita masuk ke motion tracking tadi, tekan Ctrl V. Secara otomatis masuk di bagian motion tracking kita. Mungkin ukurannya agak besar ya, jadi kita perkecil. Tekan 1. Kita ambil dari pandangan depan saja, kita perkecil lagi. Ini adalah mode kamera di bagian sini ya. Oke, saya perkecil lagi. Yap, seperti ini. G dan Z. Seperti ini. Dan kita rotasi R. Z. Nah, kayak apa ya, mainan gitu kecil-kecil jatuh dari atas. Tapi kita tweak dulu di bagian plane-nya, karena kan saya tekan Alt Z ya. Alt Z dia akan keluar gambar seperti ini. Di videonya ini dia kan alasnya tidak rata seperti hanya meja. Jadi di sini ada buku, kemudian di sini ada meja, di sini ada pentaplate dan sebagainya. Jadi saya harus menyesuaikan dulu nanti kalau misalkan simulasinya itu dia memantul dari sini kemudian jatuh. Jadi dia harus benar-benar jatuh, nggak menggelinding ke sini. Jadi kita sesuaikan dulu, kita masuk ke edit mode untuk plan-nya, kemudian di bagian yang depan ini kita seleksi. Oke, tekan 0, kita G dan Y coba saya perkecil. Iya, sesuai dengan ini ya, buku ini. Saya seleksi bagian ini saja, yang bagian ujung sini. Saya tekan G dan Y. Seperti ini, oke. Dan kita seleksi bagian yang sisi kiri. Kita tekan G dan X. Oke, segini. Ini kita geser G dan X. Yang belakang juga GX. Ya, sesuai dengan ukuran buku. Terus ini kita extrude ya dari sini. Tekan Ctrl R. Klik di sini dan kita geser ke sini. Nah, ini balik lagi ya. Ini saya tweak karena menyesuaikan dari meja saya. Kalau kalian pakai meja yang rata dan nggak seperti ini, ya nggak perlu kalian ikuti juga. Oke, Shift saya tahan, saya klik. Oke, seperti ini dan extrude X. Nah, paling tidak agak mirip lah ya posisi shape-nya. Nah, oke. Sekarang tinggal kita masukkan simulasi jatuh dari atas. Kita bikin dia secara otomatis saja. Posisinya seperti ini dari atas. Tekan 0. Oke, dan tekan spasi. Atau kalau pakai shortcut apa ya? Aduh, aku lupa juga. Rigid body. Nah, ini rigid body. Kalian klik. Dan pilih aktif, karena dia akan menjadi sesuatu yang aktif dari atas ini. Kemudian untuk bobotnya mungkin 0,5 saja. Pilih dynamic. Kemudian ini kita pilih mesh. Biarkan deform. Kemudian untuk ini frictionnya kita kurangi, bounce-nya kita tambah, marginnya kita bikin rendah saja, maybe 0,1 kali ya, 0,01. Oke. Nah seperti ini kita coba tes. Frame-nya dikembaliin jadi 1 dulu. Kita coba play. Oh, dia dia jatuh ke bawah ya. Ini karena alasnya belum kita kasih rigid body juga. Oke ya, kita kembaliin dulu ke frame 1. Untuk alasnya kalian klik dan pilih rigid body. Kita pilih pasif ya. Dan ini adalah mesh. Perform, friction, bounce-nya kita gedein. Marginnya mungkin 0 saja kali ya. Oke. Dan kita coba play. Ting. Ya, dia menggelinding ke sana. Jadi ini secara otomatis dia akan jatuh seperti ini dan bergelinding ke sana. Terus kita setting dulu di bagian mana ya? Ah, ini di sini di bagian scene properties ini, klik panah untuk rigid body-nya. Terus speed-nya mungkin saya coba pakai yang 0,5 saja biar gak terlalu cepat. Untuk cacenya kita coba seperti durasinya saja ya, mulai dari 1 sampai dengan 600. Kita copy, Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, oke, dan Enter. Seperti ini. Nah, jadi dia akan mensimulasi
dari ini apa namanya frame 1 sampai dengan 616. Nah kalau satu kan nggak seru nih ya. Kita coba sebentar. Speednya coba saya tambah. Oke, itu cukup bagus. Nah kalau satu kan membosankan juga ya. Kita coba tambah lagi. Frame-nya dikembalikan dulu ke 1. Kita copy Shift D. Posisinya saya rubah biar berbeda. Saya copy lagi. Ya. Oke. Kita seleksi semua. Tekan 7, Shift D. Agak lemot ya. Oke. Kita geser ke sini, tekan 1, saya agak bikin ke atas. Shift D lagi. Ayo. Oke, sip. Jadi dia memakan RAM yang cukup besar sebenarnya kalau kita main objek yang banyak kayak gini. Jadi untuk komputernya yang mungkin lemot seperti saya, jadi harap agak bersabar. Sudah cukup banyak. Sekarang kita coba play. Ya, FPS-nya hanya berjalan 5 seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, kalau sudah melewati batasnya tadi dia akan jatuh. Oke, biar gak lemot kayak gini kita backing dulu. Kita kembali ke frame 1. Di bagian ini ya, tadi kita pilih back. Nah, ini kita tunggu biar simulasinya dikerjain dulu. Nanti ketika kita play itu tidak terlalu berat di komputer kita. Ya, sudah komplit untuk backing dari simulasi rigid body-nya. Kita coba play lagi. Oh, ternyata masih nge-lag. Mungkin saya coba aktifkan simplify ya, biar Oke, ini kita bikin 0 untuk simplify-nya. Ayo. Sip. Kita play. Nah, jadi lebih playable kan. Nah. Oke. Nah, ini seperti ini ya, jatuh dari atas seperti ini dan ya menyebar. Dan mungkin kalau kalian ingin jumlahnya lebih banyak, ya terserah, bisa saja. Bisa kita tambahkan, langsung saja kita copy. Misalkan ya ini ya. Misalkan saya copy, kemudian Shift D. Kita rubah rotasinya mungkin kayak gini. Oke, tekan atau lebih kecil kali ya. Kita kecilin dikit. Kita tekan 0 dan kita backing saja lagi. Kita delete dulu, kemudian kita back. Biar nggak nge-lag kayak gitu ya ketika di play nanti. Oke, sudah komplit. Sekarang kita coba tes lagi. Kita play. Nah, banyak juga. Oke ya, jadi seperti ini kurang lebihnya untuk motion tracking. Bisa apa saja kalian masukin ke sini. Mungkin ini hasilnya agak berbeda ya untuk video final saya nanti. Yang penting kalian paham lah ya bagaimana cara motion tracking di Blender. Bagian sini kita render ya. Oke, render dan render image. Ya, dia sudah mulai proses render dan sepertinya akan memakan waktu cukup lama untuk render gambarnya ini. Oke, dan render sudah selesai untuk 1 frame loh ya. 1 frame di sini memakan hampir 2 menit, bisa kalian lihat ya. Gila. Jadi teman-teman, mungkin harus kalian pertimbangkan juga untuk main di motion tracking ya. Kalau memang mau hasilnya cukup realistis, maksudnya nggak terlalu terlihat kalau itu 3D, ya speknya juga harus tinggi untuk komputer. Cuman jangan sampai terhalang oleh masalah hardware. Ya masih bisa kita tweak sih. Misalnya untuk rendernya ini, di sini saya render hanya 80%. Mau yang lebih kecil juga nggak masalah, 30%. Ya efeknya tentu gambarnya juga agak blur. Cuman kan kalian mendapatkan ilmunya, itu saja yang penting. Oke? Kita masuk ke compositing. Nah, di sini dia masih agak blur ya. Ya karena balik lagi cycles itu kalau samplingnya itu kecil akan ada ini noise seperti itu. Cuman bisa kita akali juga dengan mengaktifkan denoising data ini kita aktifin, terus Shift A, kita masuk ke search, kita pilih denoise. Oke, kita klik ke sini, normal kita sambungin ke normal, untuk denoising albedo kita sambungin ke albedo. Yap, dan noise-nya hilang. Keren kan? Terus di sini kan dia ada ini ya, kayak gambar-gambar putih itu di bagian samping. Ini harusnya kan dia nggak ada. Ini bisa kita centang convert
pre-multiply. Untuk bayangan kita tidak bisa bikin denoise-nya, ya saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin ini bisa kita zoom ya, Alt V untuk zoom. Ini bisa lebih smooth lagi kalau misalkan di samplingnya ini dia tinggi. Di sini saya hanya pakai 10. Mungkin kalau kalian mau tweak lagi, bisa kita compositing di bagian warnanya kali ya. Mulai dari video ini, kemudian diberikan efek bayangan, terus digabung ke render layer dari 3D-nya. Jadi ini semua sudah dibuat oleh Blender ya, tidak perlu kalian ngasih tambahan ini lagi. Di sini kalau misalkan kalian mau rubah warnanya atau untuk gradingnya, bisa kalian masukin juga di compositing ini. Shift A, kemudian pilih color, pilih RGB curve. Oke, kita langsung satuin saja di sini di bagian viewer ya. Kita klik di sini biar dia gabung. Saya zoom. Oke, kita bikin dia agak kontras kali ya. Oke, mungkin seperti ini. Terus shift A lagi, color, kemudian pilih color balance, kita gabungin ke sini. Seperti ini, dan ini mungkin ke arah biru kali ya. Biru, ini agak kuning. Yang ini agak kuning dikit atau agak biru. Oke, ini agak ke bawah. Oke, ke atas, ini di bawah. Ini ke atas. Oh, bukan. Oke, di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita render, kita tekan F12 ataupun render image atau animation, itu dia akan seperti ini. Langsung terkomposit atau tergrading. Kayak gitu ya. Untuk rendernya itu saya pakai render PNG, jadi bukan render video. Sudah jauh-jauh hari saya jelasin juga kenapa saya pilih PNG untuk awal-awal, untuk menghindari kesalahan juga ya. Jadi saya pilih PNG. Ini RGB, kemudian kita pilih direkturnya di mana, dan langsung render animation. Jadi nanti bentuknya itu akan kayak gini. Nah, ini gambar loh ya, ini bukan video, ini gambar. Nah, ini nanti kita jadiin satu di bagian video editing. Oke, kalian selesaiin dulu rendernya ini, baru kita ke video editing. Ini di video editingnya, simple saja sebenarnya. Video editingnya sudah saya berikan lagu, sound effect, dan juga gambarnya tadi. Ini yang hijau ini adalah sound effect-nya. Saya hidden dulu untuk lagunya. Oke. Nah, ini sound effect. Nah, beda-beda jatuh ya, jadi biar lebih hidup lah ya. Kalau nggak ada suaranya kayak gini kan jadi lebih kurang hidup nanti. Saya berikan musik juga. Oke, kemudian di bagian sini ada transisi ya di situ. Ini adalah video mentahnya. Jadi saya ingin menunjukkan ini loh video mentahnya. Kemudian ini adalah video jadinya. Oke, ini mentahnya, ini finalnya, seperti itu. Nah, untuk rendernya kita pilih output, tetap dengan resolusi yang sama. FPS-nya di sini jadi 24 ya. Ya, karena kebanyakan kan umumnya adalah 24. Jadi kita pilih 24. Output di sini untuk file formatnya kita pilih FFmpeg video. Colornya RGB, terus encoding kontainernya kita pilih MP4. Ini tetap H264. Oke, good. 18. Dan untuk audio jangan lupa kita pilih MP3. Oke. Dan di direktorinya ya terserah kalian mau dikasih di mana. Kita render, Ctrl F12, dan dia sedang proses render, kita tunggu. Oke teman-teman, render videonya sudah selesai, dan ini adalah hasil dari renderan finalnya. Resolusinya nggak terlalu jernih ya, mungkin di 1080, tapi ya cukup bagus. Kita coba play. Ya, itu tadi untuk video finalnya dan juga tutorialnya, ada 2 part. Semoga saja bermanfaat ya. Mohon maaf juga karena saya juga cukup lama tidak membuat tutorial dan baru bisa bikin tutorial ini. Tetap majukan industri animasi Indonesia, tetap support saya, oke? Ya, siapa tahu nanti untuk kedepannya saya punya semangat lagi untuk bikin tutorial. Oke teman-teman, jadi cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.